Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan min ahli jannah. Semoga yang menjawab salam Allah jadikan sebagai ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mana aminnya, Bu? Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bahagia, rezekinya makin lancar, hidupnya lebih baik, mudah haji umrahnya. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, kita doakan bersama para asatis terapi hati, hadir Ustaz Hendra, Ustaz Ridho, dan juga kita doakan Ustaz Husam dan Ustaz Lepi. Mudah-mudahan para asatis senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan membersamai dakwah. Amin ya rabbal. Ayah bunda yang hadir hari ini, yang tidak baca disebutkan satu persatu, yang insya Allah mudah-mudahan yang duduk di sini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Qaul salim. Allahu akbar. Takbir. Suaranya kedengaran sampai belakang, Bun? Nah, alhamdulillah, karena insya Allah semua yang duduk di sini bahagia, ya. Apapun ujian yang sedang menerpa kita, mati lampu, ya, apapun itu jangan pernah mengotori hati kita. Setuju? Kalau hati kita kotor, akhirnya tidak bahagia taklimnya. Aduh panas, aduh mati lampu, akhirnya nggak bahagia hadirin. Kalau hidup tidak bahagia, rugi. Yang benar aja, yang benar aja, ya. Jadi kalau jamaah ini udah tahu dia rumusnya, ya enggak? Maka oleh karena itu, maka termaksud juga dengan Ustadz, ya. Walaupun mohon maaf ini agak serak-serak, Bu, ya. Kemarin habis konser, ya. Ada ngisi di tempat donasi Palestina di Prabu, di tempat lain agak teriak-teriak kemarin, ya. Jadi halo. Tapi ada ya, Bu, ya? Terdengar suara saya, Bu, ya? Halo. Cek. Ini bukan mic-nya, Bu, ya, tapi suaranya lagi ini. Baik, hadirin semua, tapi insya Allah tetap bahagia, insya Allah. Ini hari yang penuh keberkahan. Karena hari Senin ini masih ada yang pakai baju merah putih mensyukuri kemerdekaan, misalnya, ya. Merdeka. Walaupun di tengah merdeka masih banyak rakyat yang belum atunya mah itu. Cuman ini live jadi aku agak tahan-tahan dikit, ya. Hadirin semua yang berbahagia, yang pasti kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri. Maka syarat bahagia itu adalah hati kita harus merdeka. Merdeka dari semua pengharapan kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan hari ini yakni bagaimana kita menemukan ketenangan hati.
Tapi sebelum itu kita salawat dulu sama-sama. Subhanallah. Halo, assalamualaikum bang. Bang, oh ya udah sampai bang. Nah, illallah. Ini anak lagi di taklim bang ya. Nanti aja Pak, anak telepon lagi nanti ya. Anak ngisi dulu ya. Ilaha illallah. Subhanallah. Wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah, hamba-Mu sedang memuji-Mu yang ada di masjid-Mu ya Allah. Tenangkan hati kami ya Allah. Damaikan hati kami, sejukkan hati kami dalam mempelajari ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan ke dalam hati kami kebahagiaan ketika dibacakan Al-Quran, kenikmatan saat diajarkan hadis Nabi Muhammad, dan semangat mempelajari agama. Dan jadikan kami semua ya Allah yang duduk di majelis-Mu ini, majelis terapi hati ini Allah. Engkau bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami semua yang datang di sini Allah. Bukakan pintu kasih sayang-Mu untuk kami Allah. Duhai Allah yang maha menatap dan menyaksikan perbuatan kami. Kami sadar dan kami tahu bahwa kami ini banyak salah dan dosa ya Allah. Maka jadikan kami yang datang di sini ya Allah adalah hamba-hamba-Mu yang baik. Adalah hamba-hamba-Mu yang istiqomah. Adalah hamba-hamba-Mu yang Kau kuatkan jiwa raga kami dalam iman dan takwa. Subhanallah ya Allah ya Rabb. Kami yang banyak salah, maka izinkan ya Allah, tasbih yang kami ucapkan Engkau terima, tahmid yang kami ucapkan Engkau terima, tahlil yang kami ucapkan Engkau terima. Lapangkan dada kami untuk menerima kebaikan ya Allah. Lapangkan dada kami untuk menerima hidayah petunjuk. Wallahu akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menemukan ketenangan hati. Kata Nabi, ada segumpal daging di dalam tubuh manusia. Jikalau bagian ini baik, maka dia jadi baik semuanya. Bagian itu adalah qalbu. Bagian itu adalah hati yang dimiliki oleh setiap insan manusia. Maka kalau bicara tentang tenang, tenang itu ternyata tidak selalu dalam tampilan hidup senang. Karena banyak orang yang kelihatan senang tapi tidak tenang, hadirin, betul? Ada orang kelihatan kaya tapi ternyata tidak kunjung bahagia. Ternyata tenang itu dia berbeda dengan kekayaan. Tapi kalau orang tenang, walaupun kondisi ekonomi sulit, lingkungan menghimpit, tapi kalau hati tenang, insya Allah tetap bahagia selama-lamanya. Maka pada kesempatan hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan belajar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita kerjakan untuk menjemput ketenangan di dalam hidup kita. Apa saja yang bisa kita lakukan? Setidaknya pada kesempatan hari ini kita akan belajar
8 poin yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar menjemput ketenangan hati. Yang pertama, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 255, petunjuk Allah bahwa yakinilah sepenuh hati kita semua adalah makhluk yang terus menerus diurus hidupnya oleh Allah. Ini yang pertama. Yakini sepenuh hati bahwa kita adalah makhluk yang terus menerus diurus hidupnya oleh Allah. Kita buka suratnya, ada di surat kedua ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tidak mengatakan Allah tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Dia, yang hidup sekali terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, mempunyai apa yang di langit dan apa yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Dan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi ikhtiar yang bisa kita lakukan yang pertama, yakini sepenuh hati bahwa kita semua adalah makhluk yang terus menerus diurus oleh Allah. Ini bab yakin ini hadirin. Kata Quran tadi apa? Yakini bahwa Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Jadi kalau ibu berdoa jam 1 malam, pertanyaan saya, didengar Allah nggak? Berdoa jam 3 pagi. Bahkan mohon maaf saat ibu pun berada di tengah hutan gelap sepi, apakah Allah mendengar doa kita? Jangankan itu, bagaimana kisah Zunnun, kisah Nabi Yunus ketika dia berdoa di dalam perut ikan di tengah gelapnya malam dan di bawah dasar lautan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Bergetar arsy Allah. Para malaikat tertanya, ini doa siapa nih? Oh ternyata doa hamba Allah. Doa Nabi Yunus yang sedang memohon ampun kepada Allah. Posisinya di dalam dasar lautan, di dalam perut ikan, di tengah gelapnya malam. Allah dengar? Allah dengar? Apalagi doa-doa ibu di majelis terapi hati dan bapak semua. Ya, insya Allah semua doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini bab yakin. Yakini sepenuh hati. Bahkan kita meyakini kita diurus oleh Allah. Lihat bagaimana di antara 5 fase hidup manusia. 5 alam yang manusia lalui. Yang pertama alam ruh. Yang kedua alam rahim. Ketiga alam dunia. 4 alam barzah. 5 alam akhirat. Di antara 5 ini, pertanyaan saya, di alam ruh, siapa yang ngurus kita? Ada nggak ibu-ibu di alam ruh sibuk nyari nasi padang?
Atau di alam rahim mau makan, apakah harus kerja dulu? Kerja dulu nggak? Enggak. Pertanyaan saya, siapa yang ngurus kita? Di alam rahim siapa yang ngurus kita, hadirin? Ketika seorang anak lahir 9 bulan 10 hari, oe. Gimana Bu, suaranya Bu? Oe. Lapar, ada nggak makanan datang? Ada nggak makanan datang? Ada. ASI. Pertanyaan saya, ASI antara ibu yang kaya rumah mewah dengan ASI, mohon maaf, seorang yang di pinggir jalan atau jadi pengemis, beda apa sama? Sama. Pertanyaan saya, berarti yang ngasih rezeki ibunya apa Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka nih mohon maaf, ada anak dibesarkan oleh keluarga yang tak mampu, ya, sampai tumbuh besar, ketika demam pilek, demam batuk pilek, demam lah ya, dikasih apa oleh emaknya yang tak mampu? Dikasihnya mie, ditumisnya panas-panas ataupun pakai kuah panas-panas, sembuh nggak? Sembuh nggak? Coba kalau orang kaya, hadirin, lagi demam dikasih apa? Obat. Terus apa lagi? Dibeliin makanan-makanan bersehat, buah-buahan. Ya. Tapi kadang lambat juga sembuhnya. Benar nggak? Berarti yang ngasih kesembuhan siapa? Allah, hadirin. Ya. Maka Allah tuh benar ngurus, terus menerus diurus. Bapak-bapak, mohon maaf. Kalau di sini insya Allah aman ya. Misalnya mohon maaf, bapak-bapak demam, ya. Kalau carung dusun, di dusun, laki demam dibuatkan apa? Kopi, rokok sebatang, sembuh nggak? Sembuh Pak. Besok udah jalan dia, udah main kemana-mana dia. Tapi bapak-bapak di kota yang kaya, diperiksa dokter, ada apa namanya ke rumah sakit. 3 hari kontrol lagi. Yang di kampung, di dusun, yang jadi petani, mohon maaf, demam malam ini, besok pagi udah pergi ke sawah. Obatnya apa? Mie panas, teh panas, rokok sebatang. Ya lah. Hadirin, pertanyaan saya, berarti yang menyembuhkan sakit siapa? Allah. Maka saat ibu tahu, yakin sepenuh hati, jadinya tenang atau gelisah? Tenang. Kalau kita sudah yakin dengan Allah 100%, jadinya tenang apa masih gelisah? Berarti saat kita masih dititipkan gelisah, jangan-jangan kita belum 100% yakin ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada yang bawa tisu ada nggak? Ya, ambilin tisu di mobilnya. Tisu. Ya, hadirin ya. Apa-apa panas, yang penting hati panas juga kan titipan. Coba orang di pagar alam yang dingin, yang dicari apa? Panas, hadirin. Orang Palembang nyari dingin. Hidup itu saling melengkapi. Makanya kalau mau dingin, jalan-jalan ke pagar alam bersama ibu-ibu yang suka nge-share jalan-jalan. Hadirin ya. Maka oleh karena itu, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, tergantung hati kita. Ya, kalau hati kita bahagia dan tenang, apa saya? Kalau hati kita bahagia dan tenang, insya Allah kondisi apapun membuat hati lapang. Nah, rumus yang pertama apa? Yakini sepenuh hati bahwa kita adalah makhluk yang terus menerus diurus oleh Allah. Apalagi kata Allah masih di ayat kursi, kita baca terus menerus. Allah yang terus menerus milik kita, terus menerus mengurus hidup kita. Bahkan tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan itu selain Allah. Jadi mohon maaf, kalau ada orang mau bantu kita, kalau Allah tak bantu kita, tak tertolong kita, hadirin. Begitu juga dengan perlindungan Allah. Ada orang satu kampung mau jelekkan kita, kalau Allah ngangkat derajat kita, naik nggak kita? Naik. Makanya hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, maka sebetulnya cari muka itu boleh, tapi cari muka di hadapan Allah. Misalnya bunda, ya mohon maaf lahir batin, di sini punya hajat keinginan, betul? Punya hajat dan keinginan, betul? Gimana caranya? Saya Ustaz Reno pengen cepat ditolong Allah.
Rumusnya CMDA. Cari muka di hadapan Allah. Apa? Catat rumusnya. CMDA. Cari muka di hadapan. Tuh. Ini cara cepat supaya kita ditolong oleh Allah. Bu, Ibu. Ibu mau enggak ditolong Allah dengan cepat? Apa rumusnya? CMDA. Cari muka di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bu, Ibu, hello. Kata ibu, Ustaz, saya kepengen sembuh dari penyakit. CMD. Gimana caranya Ustaz? Bismillah. Misalnya infak, atas wasilah infak ya Allah sembuhin aku. Misalnya, boleh nggak doa wasilah amal soleh? Boleh hadirin. Suatu hari, suatu kesempatan, lebih tepatnya suatu kesempatan, ada seorang terkaget di surga. Ekspresinya tuh bagus nian, ngelihat ngapo wong ini pacak kaget kata Nabi. Bertanya dia dengan Allah, kok pacak aku tiba-tiba masuk surga levelnya bagus? Apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ini karena istighfar anakmu untukmu. Nah, berarti pertanyaan saya, berarti amal bisa nggak menaikkan derajat kita? Baru ibu suka istighfar? Astagfirullah, ya Allah ampuni mak bapakku. Tiba-tiba mak bapak kita dinaikkan levelnya. Sebab karena istighfar. Jadi Ustaz, kalau istighfar saja itu bisa naikkan level surga mak bapak kita. Mak mano kalau seandainya ibu-ibu yang selama ini sering berwakaf ke pesantren, ke masjid. Dahsyat dah. Dahsyat dah. Ibu-ibu yang sering nasi Jumat, ngasih panti-panti asuhan, ngasih apa lagi? Program-program wakaf Quran, wakaf pesantren, macam-macam. Kebayang nggak pahalanya ngalir kepada orang tua? Begitu dia ya. Maka oleh karena itu, bagaimana kita agar dapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita pantaskan diri kita bahwa kita tunduk dan patuh dengan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan neko. Nomor sederhana. Baru nomor pertama, yakini sepenuh hati bahwa kita adalah makhluk yang terus. Nah, clear. Ini nomor satu dulu. Bisa diamalkan? Bisa dipraktikkan? Bismillah. Jadi balik dari sini nggak ada lagi yang khawatir rezekinya diambil orang. Kan sekarang banyak pengusaha, usahanya tuh ditiru orang. Ada apa ada? Ada apa ada? Yang viral biasanya cepat ditiru. Bener, orang bisa tiru cara usaha kamu, tapi orang tidak bisa tiru cara rezeki datang kepadamu. Setuju? Ibu, ini mohon maaf, saya pernah ditelepon, Ustaz, ya Bu, gimana Ustaz? Suami saya Ustaz ketahuan selingkuh Ustaz. Dengan siapa Bu? Dengan cewek Ustaz. Jando. Jando. Jadi ibu mau gimana kata saya? Ustaz, saya tuh nggak kepengen suami saya tuh kepicut janda. Jadi apa yang ibu lakukan? Ya saya coba mencari tahu siapa selingkuhannya. Bu, stop gawe-gawe yang merusak hati. Betul? Saran saya sederhana. Ibu pilihannya sederhana. Ibu mau lanjut sama suami apa mau pisah? Karena boleh pisah kalau kemungkaran. Betul? Ustadz saya masih mau bersama. Sekarang kalau ibu mau mempertahankan keluarga ini, ibu pepet suami ibu, ibu sayang suami ibu, ibu lebih cintai suami ibu, ibu tampil secantik-cantiknya di hadapan suami ibu. Jangan biarkan dia pergi berpaling ke wanita yang lain. Nah, sederhana solusinya. Kalau coba bayangkan, kalau si ibu sibuk ngurus orang lain, stres nggak? Stres nggak?
Stres nyari tahu apa bi ija, apa bi una, apa bi siapa. Ya dah, sibuk, pening enggak pala? Pening enggak pala? Dicari rumahnya, dapat rumahnya ternyata pindah lagi rumahnya. Pening enggak kepala? Pening enggak? Makanya saya bilang lebih sayangi suami. Betul? Dekap erat dia. Jangan sampai lolos. Oh, betul? Ini banyak orang, laki ketahuan selingkuh, sibuk melabrak selingkuhannya. Betul? Betul dah? Yang benar aja. Akhirnya sudah diselingkuhi, diceraikan, tidak dapat apa-apa. Rugi dah. Rugi dah. Maka hadirin, maka gitu, kita nggak khawatir. Kenapa? Bu, mohon maaf. Ini baru bab 1 nih ya, tentang kita diurus. Begini Bu, ibu berikan yang terbaik pada suami. Betul? Ketika dia keluar rumah, tidak usahlah pagi, siang, malam, setiap detik ditelepon. Stres suami, hadirin. Betul? Ketika dia keluar rumah, apa doanya? Apa doanya? Ya Allah, kutitipkan suamiku ketika berjalan di rumah. Engkau yang maha menjaga dan mengurusnya. Betul? Akhirnya masak enak, makan enak, tidur siang enak. Coba kalau kita prasangka buruk. Jangan-jangan dia keluar kota nyimpan ini, nyimpan itu. Ini ngapo lamunian di Jogja 3 hari. Jangan-jangan, jangan. Stres nggak Bu? Stres. Makanya saya semenjak tahu ilmu ini, ya, saya kan punya adik misalnya. Adik dididik dengan baik, ya. Ketahuan bermasalah, tetap tenang. Allah yang jaga, ya nggak? Yang penting kalau dia datang jangan dimarahi, dididik lagi, betul? Coba kalau seandainya ibu kenal kisah Uje kan? Umi Tatu tuh saya yakin beliau sangat ngamalkan ayat ini. Coba bayangkan saat almarhum Uje masih belum jadi Ustadz, nakal, keluarganya keluarga kiai, malu nggak secara normalnya? Tapi pertanyaan saya, Umi Tatu malu nggak? Uji balik, itu kan ada di filmnya, ya nggak? Bahkan diceritain juga oleh beliau kan, balik dalam keadaan yang kondisi mohon maaf ya lahir batin segala malam maksiat. Apa yang dilakukan Umi Tatu? Anak balik disambut. Jeffrey sudah makan apa belum? Umi sudah siapkan makanan di atas meja. Sudah mandi apa belum? Umi sudah siapkan air hangat. Itu bukan terjadi semalam. Besok mah itu disambut lagi. Besok mah itu sambut lagi. Sampai momentumnya beliau umroh, hidayah Allah masuk hati seorang Jeffrey Albu. Masya. Itulah kalau ibu nggak ragu dengan Allah. Ketika anak maksiat yang diintrospeksi bukan anaknya tapi diri kita. Ya, maka ibu-ibu habis dari sini makin tenang nggak? Makin tenang nggak? Makin tenang ya hadirin. Oleh karena itu hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita mudah menyalahkan orang lain setelah tahu bahwa Allah adalah yang maha mengurus hambanya. Tidak ada yang tertukar dari rahmat Allah. Setuju? Tidak ada yang tertukar dari kasih sayang Allah. Kalau ada orang hari ini dia dapat bahagia, kita lihat dia lebih sukses, kita lihat dia lebih berhasil, kita jangan pernah iri dengan orang. Karena bisa jadi ada amal soleh yang pernah dia lakukan. Kalau bukan karena amal solehnya, amal soleh ibu bapaknya. Tidak ada yang pernah tertukar dari rahmat Allah. Bu, ibu pernah doa untuk anak? Pernah doa untuk anak? Tapi ternyata anak jarang sholat. Pernah? Berarti anak tak berdoa dia dapat kebaikan karena berkah siapa? Salah satunya orang tua. Maka hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita yakin sepenuh hati bahwa kita diurus oleh Allah, maka tidak ada ruang kehilangan harapan. Tidak ada ruang keputus asaan. Semua diurus hidupnya oleh Allah. Habis beras di rumah, pasti bentar lagi akan datang. Kalau kita sudah tidak bisa makan lagi, berarti hidup kita sudah habis jatahnya di dunia. Betul?
selagi kita masih bisa hidup, pasti kita masih ada jatah. Betul? Jatah rezeki untuk hidup berarti masih bisa hidup. Kalau kita udah habis jatah rezeki, jangankan besok, 1 jam lagi kita meninggal dunia. Misalnya mohon maaf, kuota hidup kita habis. Dan mohon maaf, kuota rezeki itu bukan yang di saldo rekening, bukan hadirin. Kuota rezeki makanan kita itu bukan yang ada di saldo kita puluhan juta, bukan. Kuota rezeki makanan kita itu adalah apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ada orang punya duit banyak, bisa beli makanan yang banyak, tapi yang dimakan cuman bisa ubi rebus, singkong, pisang rebus. Kenapa? Dia dibatasi oleh Allah. Kenapa dia dibatasi oleh Allah? Sebab dosa-dosa di masa lalu. Makan sembarangan, tidak cek halal haram, tidak pastikan halalan toyi, waktu tidak diperhati, minum tidak diperhati. Akhirnya apa? Masa tua tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dibatasi rezeki. Kenapa? Itu karena kata Quran surah An-Nisa ayat 100, itu sebab apa? Dosa-dosa orang menyulitkan dirinya sendiri. Betul hadirin? Nah, oleh karena itu hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa ikhtiar yang bisa kita lakukan? Berzikir, mengingat Allah, menenangkan hati. Kita buka suratnya, surat ke-13, ayatnya ayat 28. Banyak mengingat Allah, hati menjadi tentram. Banyak ingat manusia, hati jadi gelisah. Maka semakin banyak kita ingat Allah, semakin tenang. Jadi semakin banyak, semakin tenang. Lalu kata Allah di dalam Al-Quran surat ke-33 ayat 41 sampai 42,